Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai pelan-pelan. Ini saya di sebelah juga ada Zoom tentang TBR. Saya kecilin dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, selamat malam. Terima kasih Mbak Ocha, terima kasih Mas Ari, terima kasih Ji Dewa. Ini Mbak Jahda baru gabung, Mbak Jahda lagi sakit katanya. Mbak Jahda semoga sehat selalu. Kita baru aja mulai Mbak, tadi sudah lagu Indonesia Raya, kemudian di sebelah juga ada lagi rapat gitu. Bentar saya jawab yang sebelah. Ya, di sebelah ini ada lagi pembahasan TBR di Pengcap Depok gitu, ada Mas Ruby dan kawan-kawan. Jadi kita mulai saja di rapat kita di komisi. Rapat ini untuk temu layar saja, temu layar. Siapa sih teman-teman di komisi Jatim, di komisi Sulawesi, di komisi di verifikator Jatim, Sulawesi, dan Bali. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya, dan ini kesempatan kita saling bertemu dan berdiskusi, berbincang-bincang tentang permasalahan yang ada di komisi kita gitu. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih dari Komisi PP Super Admin, ada Bang Ferry juga baru hadir, ada Mbak Jahda juga, terima kasih. Dan mohon didampingi selalu sampai akhir nanti, begitu ya. Namun sebelum lanjut, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan si Porlin di wilayah kami. Saya akan share screen. Yang pertama adalah statistik kita. Statistik kegiatan kita di wilayah, oh my God, India. Oke, inilah statistik di komisi kita, ya. Dan Bapak Ibu bisa buka sendiri di akunnya masing-masing. Ini saya hanya menyampaikan dan menceritakan saja begitu ya, karena ini ada di masing-masing akun kita semua. Yang pertama di Jatim. Di Jatim anggota atau pemohon atau pengguna si Porlin Pari hingga hari ini berjumlah 1.283. Perlu juga dicocokkan dengan Siapari. siap.pari.or.id. Kita lihat perbandingannya antara pengguna si Porlin dengan jumlah anggota. Kita cek bersama. Di Jatim itu anggotanya sejumlah 1.822 ya. Artinya ada sekitar 600-an belum terdaftar. 600 anggota belum terdaftar di si Porlin. Dengan berbagai sebab, mungkin periode STR-nya belum, atau yang bersangkutan tidak bekerja di radiologi lagi, tidak memperpanjang syarat, dan segala macam. Kemudian yang sedang proses saat ini adalah 303, yang sudah jadi itu 267. Jadi 303 dan 267 itu sekitar 30-an masih proses, ya. 30-an masih proses. Itu di Jatim, nanti di cross check juga dengan data yang ada dengan semua Pengcap. Kemudian kita lihat loncat ke Sulawesi. Ini ada dulu deh, dari Sulawesi mana enaknya dulu ya. Saya coba ke ini aja dulu. Sulawesi Utara dulu ya. Ada nggak? Belum ada. Sulawesi Utara belum ada.
Oke, karena belum ada juga nanti kalau saya keluar-keluar cuak-cuak juga nggak ini ya, nggak ada dampaknya. Nah, kalau di Bali, itu kita lihat data di Bali adalah 557 anggota. 557 anggota yang sudah daftar Siporin adalah 442. Ini mata saya lihat 442 nih. Berarti ada sekitar 550, ada seratusan yang belum terdaftar gitu ya. Ini menjadi tugas kita semua untuk sosialisasi lagi ke anggota. Ini ada 100 nih. Lebih ya 100 dan setiap hari memang hampir ada anggota dari Bali yang terdaftar kalau di Siporlin. Termasuk juga Jatim itu setiap hari itu ada aja 1, 2 gitu. Gitu ya. Kemudian yang lagi sedang proses 135, yang sudah turun, oh sorry. Kok pencatatan agak mundur sedikit. Oke, kita lanjut dulu. Yang sudah keluar rekomendasi di Bali 218 sampai hari ini. Ya. Nanti nyusul yang lainnya kalau datang komisinya kita jelaskan kembali. Oke, itu untuk kegiatan kita. Kemudian rapat ini juga dicetus oleh telepon dari Mas Ardi kemarin, salah satunya ya. Memang dari awal kita sudah berencana dan kalau di komisi kita, di komisi saya itu sudah 2 kali tatap muka. Sulawesi, Maluku dulu dan Bali itu sudah 2 kali tatap muka. Nah sekarang Maluku ke komisinya Ferry, otomatis Jatim masuk dan saya kemudian Jatim, Sulawesi dan Bali. Berarti ini pertama kali kita ketemu secara langsung lewat Zoom layar. Ini yang pertama kali. Dan kemarin Mas Ardi nelpon ada masalah kecil terkait dengan kalau saya mengikuti password ya, terkait dengan password begitu ya. Terkait dengan password Siporlin yang belum terkirim begitu. Padahal kalau diikutin formnya itu pasti dapat password. Nah, untuk itulah permasalahan semacam itu kita bahas hari ini. Nah, langsung saja disampaikan saja secara langsung kira-kira ada permasalahan apa yang ada di Jatim yang kira-kira perlu untuk kita diskusikan bersama, termasuk juga di Sulawesi dan di Bali. Dan kemarin edaran kita sudah peroleh bersama bahwa kalau yang belum cukup waktunya, belum cukup SKP-nya 25, sementara periodenya sudah habis, dan dia akan mempanjang STR, sudah diputuskan dalam surat edaran itu sudah lengkap. Kita tinggal mengikuti. Kemudian kemarin juga penutupan tentang UKOM bagi yang belum punya STR juga dari Bali ada, dan kita daftarin. Dan sebaiknya memang dilakukan untuk membantu anggota memperoleh STR-nya. Baik, silakan rekan-rekan langsung saja disampaikan permasalahan apa saja yang sekiranya ada di komisi kita. Nanti kita akan diskusi aja, diskusi terbuka begitu. Silakan, ada yang mengawali, Mas Ari atau Mbak Ocha dulu dari Jatim atau dari Bali, silakan disampaikan. Nanti kalau teman-teman dari Sulawesi sudah kumpul, kita presentasi yang tadi lanjut begitu. Silakan, siapa yang memulai dari Bali mungkin? Selamat malam Mbak Fitri. Ini teman sekelas saya di 4 nih. Malam, Bli. Iya. Kita baru mulai, udah pembukaan tadi. Kalau ada masalah langsung aja disampaikan. Dari Bali kira-kira ada masalah, Ji? Nah, kalau yang Jatim kemarin dari Mas Ardi kita masih tunggu apa saja masalah yang ada. Kalau di saya password Siporlin itu simple aja, saya tunjukin gini.
mekanismenya. Password si Porlin, nah ini dia. Oke, karena tidak ada yang memiliki masalah, itu kabar baik bagi saya, bagi kami ya. Oh ini Bang Iksan juga nih, Bang Kurnia Iksan, teman sekelas saya juga nih. Kita sama nih ketemu di Zoom yang lain. Biasa Zoom kelas aja ya. Iya, Bli. Bli, ini saya mau bertanya sih, ya kasih pendapatnya Bli ya. Iya, silakan. Iya, maksudnya begini, Bli. Ini kan saya STR-nya saya mati bulan 4. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal soalnya. Lanjut, Bang. Ini kan kita sementara kuliah, Bli. Ya. Kira-kira sebaiknya saya ngurus sudah atau gimana? Abang periodenya kapan berakhir? Abang periodenya kapan berakhir? Bulan 4 2022. Berarti 2 bulan lagi ya? Iya, 2 bulan lagi. Masih ngambil pasien, Bang? Masih. Bikin STR-nya sekarang, selesaikan, Bang. Oh, siap. Iyalah, kalau ngambil pasien nggak pakai STR kena, Bang, 100 juta, Bang. Iya, ya. Hukuman 1 tahun, Bang. Bikin aja, kan modal cuma 100.000 tuh. Siap. Pengda dapat privilege dah, kan. Atau saya menunggu untuk sampai dapat Nggak jelas, Bang. Nggak jelas, Bang. Abang apa udah bikin proposal skripsi kan belum kan? Proposal skripsi aja belum buat kok udah mau perpanjangan STR. Proposal skripsi dulu, Bang. Nanti kita ujian skripsi, wisuda dulu, baru dapat ijazah, Ukom enggak, dapat ijazah baru kita naik level nanti. Kan nggak jelas itu karena proposal skripsi aja belum selesai kan? Ya. Nah, jadi yang jelas saat ini adalah April Abang habis STR-nya. Tanpa STR kerja ngambil pasien, begitu pasien disentuh 1 jari aja tik. Kalau ketahuan denda 100 juta, hukum kurungan 1 tahun, Bang. Dan biasanya dia sepaket karena STR, maksudnya nggak punya SIPR juga. Kalau tanpa SIPR kena lagi 100 juta, kena lagi setahun gitu, Bang. Jadi kalau akumulasi semuanya 200 juta dan 2 tahun, Bang. Ini yang aturan ya, saya nggak nakut-nakutin ya. Belum lagi strik dibawa kabur orang. Tuh kan. Ini udah kayak kelas aja. Tapi Bang Iksan, kalau kita kuliah nggak pernah gini ya. Diam-diam aja ya, diam-diam baik ya. Padahal kita kangen suaranya loh. Kok nggak pernah gini, Bang? Nanya kah, apakah, kasih pandangan kah, ribut kah? Saya pemalu, Bang, orangnya. Gombal banget, Bang. Kalau saya di sana tuh kita rata aja pokoknya, mau ngomong apa bebas kan. Itu, Bang ya. Jadi dibuat aja, Bang. Nggak ada salahnya kita buat, Bang. Oke, Bli, siap. Bahkan mendapat pujian lagi. Kalau udah 2 bulan ini sekarangnya buat, nanti kan datang STR-nya, perpanjangan IPR-nya. Jadi kita nggak ada periode lowong kerja tanpa STR tanpa SIPR. Saya juga habis Juni ini, Bang. Juni ini habis, saya rencananya di bulan April udah selesai semua, kemudian bulan Mei itu SIPR udah turun gitu rencana. Jadi sebelum Juni itu saya sudah ada STR baru dan ada SIPR baru. Jadi nggak ada periode lowong saya kalau kerja itu. Gitu. Siap. Ya, Bang. Karena lumayan juga ngeluarin uang 200 juta, kurungan 2 tahun kan lumayan itu ya. Gitu ya, Bang ya. Terima kasih, Bang. Nah, rekan-rekan yang lain kalau ada pertanyaan, kalau ada pandangan, masukan, silakan. Kalau dari saya tadi sudah bincang-bincang sejenak dengan teman-teman di Jatim, begitu ya. Di komisi kami sepenuhnya ada di tangan verifikator sebenarnya. Tugas saya di komisi cek apakah 25 SKP udah belum? Apakah surat sehatnya udah keluaran dari institusi pemerintah? Apakah dokumen persyaratan semua sudah oke? Kemudian apakah sudah bayar iuran gedung? Sisanya nanti semua dari verifikator saya percaya aja gitu. Ya, Bang ya? Lumayan nih, tsunami kalau nggak digituin pusing sendiri saya. Mana belum bikin skripsi ya? Belum bikin tugas ya? Tadi post-test, pre-test lagi MRI ya? Gitu, Bang ya? Jadi silakan
Kalau di pandangan saya sih, kalau memang rekan-rekan Pengda itu digampangkan, yang rugi ya Pengda sendiri. Rugi Pengda sendiri, jadi rugi nggak bikin nanti potensi untuk bikin webinar jadi kurang dan lain sebagainya. Ya, artinya kalau Pengda longgar, ya yang rugi Pengda sendiri. Kalau di pandangan saya begitu. Gitu ya Bang ya. Jadi silakan kalau untuk urusan SKP dan lain sebagainya, semua kuasa ada di tangan verifikator, itu aja. Nah, yang saat ini yang mungkin banyak didiskusikan, kemarin ada beberapa yang masuk WA-nya itu, kalau teman dari Gorontalo itu sepanjang seputar STR, ya. Apakah STR kok sekarang ada sumpah profesi dan lain sebagainya, kemarin ada nanya. Karena memang syaratnya kan sumpah profesi ya, dan itu udah berlangsung lama. Kalau di Bali kami rutin tiap tahun ada sumpah profesi. Di Jatim pun kadang kami ada diberikan foto sumpah profesi di Jatim yang berlangsung tiap tahun, begitu. Sumpah profesi sebenarnya nggak bermasalah, karena informasinya, karena kegiatannya ada gitu. Tinggal diikutinya, didaftarin aja. Kemudian yang sekarang yang ingin saya jelaskan, kalau teman-teman tidak ada yang membuka diskusi, sebentar, ini di sebelah. Oh ya. Kalau tidak ada yang membuka diskusi, saya presentasi nih tentang bagaimana mekanisme lupa password itu berjalan. Tapi sebelumnya saya akan share absensi ya. Absensi dulu yuk. Nah, absensi ada di kolom chat ya. Absensi ada di kolom chat. Iya, silakan diisi absensinya dulu. Absensi diisi, kemudian ada juga kalau yang sinyalnya naik turun, kurang kenceng gitu, ini saya juga YouTube live, silakan diikuti. Iya, ada YouTube live juga. Kemudian tadi tidak ada presentasi karena langsung dari aplikasi, semacam workshop online. Jadi kemarin kami workshop online juga begini. Yang pertama yang saya ingin ceritakan adalah ini. Antara permohonan password Sporlin sampai saat ini sudah 295. Banyak ya. Banyak yang lupa password begitu. Nah, ini juga karena nggak murni mereka lupa sendiri, ada beberapa sistem yang tidak mengirimkan email kepada mereka, atau jatuhnya ke spam, jatuhnya ke bilah promosi, mereka panik, tidak bisa melihat itu, mereka isi-isi aja. Satu orang ada mengisi 2 kali, bahkan ada yang isi 3 kali. Baik, metodenya adalah ini. Mereka mengisi ini dulu, ya, mengisi, kemudian lanjut. Kalau diisi semua, misalnya saya .com, apakah sudah? Nah, ini form ini dulu dibuat karena beberapa ada yang tidak punya akunnya, tiba-tiba sudah minta password begitu. Dan itu yang paling banyak begitu dari Pengda, saya kasih inisial ya. Rata-rata memang anggota dari Pengda ini tidak punya akun Sporlin tapi minta password gitu. Dan saya japri juga ke Pengdanya, kok tolol sekali mereka ya? Ya tolol banget Bang. Belum bikin akun Sporlin kok sudah minta password gitu. Aduh, tolol banget ya. Saya sebut inisial aja ya. Sumbar ya, Sumatera Barat. Belum punya akun sudah bikin di sini, sudah minta password, itu paling sering itu dari Sumatera Barat, dari Palembang ya. Dan saya langsung WA Mas Faizun gitu. Mas, ini gimana sih belum bikin akun? Makanya ini muncul gitu. Apakah sudah bikin akun Sporlin? Kalau dia sudah, langsung dicentang sudah. Kemudian jika dia belum, segera buat dan tutup sementara form ini. Nah, disuruh tutup, beberapa ada yang tetap ngisi juga gitu. Balik lagi, kemudian ngisi, nggak ditutup. Nah, kita anggap saya sudah punya dan lanjut. Kemudian ini emailnya, beberapa ada yang isi angka 000, ada yang nyebut oke gitu. Harapan saya sih email dia yang terbaru ya, yang dia pakai buka-buka sekarang gitu ya. Nah, email saya yang lama, Putu Adi Susanta itu kan udah meninggal juga itu ya. Gara-gara dipakein password ini juga meninggal ya gitu. Next, nah ini nama, NIR,
asal Pengda, asal Pengjam, ini data diri, nomor WA, apakah bersedia. Nah, form ini itu sebagai sarana untuk edukasi bagi anggota bahwa password itu adalah tanggung jawab pribadi sebenarnya, bukan tanggung jawab siapapun. Ya. Nah, di sini mereka dijelaskan, saya bersedia menyimpan dan menjaga password Sipolin dengan baik karena merupakan tanggung jawab pribadi. Ini edukasi saya ya, edukasi kami ya, bahwa sebenarnya password itu adalah tanggung jawab pribadi untuk nyimpan. Kalau dimanapun gimana caranya mau nyimpan di email, mau nyimpan di dokumen, Google dan lain sebagainya, itu tanggung jawab mereka lah. Karena di aplikasi Sipolin itu tidak bisa diandalkan untuk passwordnya. Rapat terakhir dengan pengembangnya adalah pengembangnya mereka tidak bisa membuka itu lupa password karena rentan dengan security. Entah apa yang disebut security, kemarin itu ada di YouTube Pari juga, apa yang disampaikan oleh Mas Agus Budiono itu, Mas, kami nggak bisa buka passwordnya saat ini karena ada isu security yang nggak bisa kami selesaikan sekarang. Oke. Solusi saya ya pakai form ini. Kenapa? Karena saya bisa buka kapanpun ketika lowong, nggak harus sekarang pakai WA kan kadang kegulung ya. Tapi kalau dengan form ini nggak mungkin bakal kegulung. Pasti dapat deh passwordnya. Nanti saya tunjukkan kenapa itu pasti dapat. Jadi di sini yang pertama adalah memberikan edukasi kepada anggota bahwa password adalah tanggung jawab pribadi. Kemudian ini, kalau misalnya kita ada kegiatan apa yang memerlukan broadcast, ya, memerlukan blast email atau WA, nah saya minta di sini apakah bersedia. Kalau mereka tidak bersedia, tidak dikirimin. Kalau mereka bersedia, ya kita kirimin gitu. Ya, karena kita perlu juga dengan database mereka. Terakhir, saya ada cara kayak misalnya kegiatan-kegiatan Pari yang mendesak ya, kayak CPD online, CPD Asia dan kegiatan lainnya. Kita perlu blast, saya minta ke Siapari, nggak dikasih karena data Siapari yang 17.000 itu kan, kalau di blast kali kan semuanya bakal dapat email yang sama, tapi nggak diberikan karena memang ini isunya. Ada beberapa yang tidak bersedia dikirimin hal seperti itu, tapi it's okay. Kalau mereka bersedia kita kirimin, kalau tidak ya tidak. Nah, ini hal yang ingin disampaikan, mereka curhat apa sih gitu. Kita dengerin, kita baca aja. Nah, ini yang sering tidak dijalanin ya. Password akan dikirimkan melalui email yang telah terdaftar dalam Sipolin Pari. Jika tidak menerima password setelah mengisi form lebih dari 3 kali 24 jam, mohon email ke pasusanta@gmail.com. Seluruh komunikasi terkait Sipolin Pari dilakukan melalui email. Terima kasih atas kesabaran kerjasama Pak PWA. Nah, ini subjeknya sudah saya kasih, tinggal copy paste, isi nama, kemudian dikirimin ke email. Yang terjadi adalah sering lewat WA gitu, persis seperti yang dikeluarkan oleh Mas Ardi kemarin, lewat WA gitu. Padahal kalau ini dibaca dengan baik, di copy, dimasukin ke Google Docs ataupun ke Notepad, apapun, 3 kali 24 jam tinggal kasih pengingat di HP, dapat kok, tinggal dikirim ini aja, selesai. Nah, mereka lewat WA lagi. Kemudian kenapa harus lewat email? Karena Sipolin ini berjalan lewat email. Kalau kita nggak dapat umpan balik email yang mereka kirimin, kita nggak tahu kalau email itu hidup gitu. Sekaligus juga uji coba email mereka. Begitu mereka ngirim email ke email ini, kita akan kirim semua passwordnya ke email itu. Kalau memang ada ketidaksesuaian, kita langsung ubah di Sipolinnya. Ini emailnya berbeda loh. Kita ubah sesuai dengan email yang baru ini ya. Oh ya, jalan jadinya gitu. Nah, nanti nongolnya di sini dia. Nah, ini yang biru-biru ini yang sudah. Nah, seperti ini misalnya, balik membuat aku zoom, tapi mereka tetap ngisi. Yang merah-merah ini yang tidak ada datanya. Yang merah-merah ini tidak ada datanya. Saya ini ketutupan bilah zoom-nya. Nah, ini. Yang biru-biru ini udah dikirim. Nah, ini masukan dari mereka. Masukan dari mereka, kalau yang ngerti, yang paham gitu, terima kasih. Kalau yang kurang paham tuh agak nyolot dia. Ribet lah dibilang. Ini kayak ini, Sipolin Pari, fast respon, tolong aktifin admin verifikator diperbanyak, ya, oke. Lupa password,
semangat. Saya masih bingung tentang alur Sporlin. Belum ada masukan, maju terus. Kemudian apalagi ini, update informasi tidak ada. Nah, seperti ini masukannya, ya. Kalau beberapa yang agak jengkelin gitu ya, yang dibilang ruwet ribet gitu. Nah, jangan terlalu ribet kayak gini-gini misalnya. Jangan terlalu ribet, sudah ada Sulawesi Selatan. Jangan terlalu ribet lagi dulu. Marah-marah dia ibu ini. Kemudian, ya. Kemudian ini hari ini itu ada, nah ini masih tuh. Dan ini tidak dari komisi saya juga, dari luar juga ada, dari Surakarta ada, dari Garut ada, dari Palembang ada, dari mana-mana ada. Begitu tentang menu lupa password, begitu ya. Kemudian tata caranya saya langsung jelasin saja, sebentar saya buka dulu ini. Nah, sampai di sini kira-kira rekan-rekan ada masukan? Ada yang ingin disampaikan rekan-rekan mungkin? Saya buka dulu emailnya. Oke. Nah, sekaligus juga saya presentasi ke rekan-rekan semua nih yang di komisi yang lain, karena komisi yang lain juga punya cara tersendiri ya. Masing-masing dari kita punya cara berbeda untuk memberikan pelayanan ini. Nah, saya lanjutkan lagi, kalau tidak ada yang menyampaikan pertanyaan atau pandangan atau masukan, saya lanjutkan lagi yang tadi. Nah, ini adalah bilah dari super admin. Nah, cara kita adalah misalnya ini dari Bogor ya. Dari Bogor, saya tinggal copy, kemudian saya tempelin di bilangnya. Makanya yang penting di sini adalah nama saja sebenarnya. Nama dan NIR, kalau NIR itu untuk meyakinkan bahwa ini memang benar NIR-nya sesuai dengan ini. Nah, kita tinggal edit, kita ke account settings, tinggal ini copy. Ini juga ke komisi ya, tinggal dipaste, kirim, simpan. Otomatis mereka sudah ke WA. Otomatis mereka sudah ke email, password yang baru. Begitu tata cara kita, sehingga nanti yang nge-email adalah aplikasinya. Kok lagi malah robot trading, saya ingat ya. Nah, kita tinggal nyatet di sini aja. Tuh, kemudian dibiruin. Nah, ini digunakan sebagai database. Kalau misalnya ada yang nanya nanti email, oh, Anda sudah dikirim kok tanggal sekian, jam sekian gitu. Coba cek di spam atau di gini, dan ini passwordnya tolong dicoba. Itu jawaban saya biasanya seperti itu. Demikian tentang tata cara lupa password kira-kira. Nah, rekan-rekan di verifikator wilayah Sulawesi dan Jatim Bali, dengan sistem ini di mana ada muncul masalahnya, atau dari komisi misalnya. Tidak ada masalah, Bli, aman. Mantap. Terima kasih Mas Ari Indra. Mas Ari ini yang kemarin penelitian tentang nomor STR itu bermanfaat sekali. Terima kasih Mas Ari. Demikian mekanisme tentang lupa password tersebut. Yang WA nanti dari si Porlinnya, aplikasinya, kemudian mereka akan diberikan reset passwordnya, password yang baru. Lalu nanti kalau tidak dapat email itu bisa ada di spam, bisa ada di promosi. Seringkali memang passwordnya sudah dimodif ya, passwordnya aneh-aneh ya. Mereka lupa sendiri, itu yang juga lumayan jengkelin tuh. Ya. Itu tentang lupa password. Tentang kebijakan dan tentang verifikasi, apakah ada masalah? Kalau yang kemarin memang sampai hampir 5 hari lambat ya. Saya catat itu 5 hari agak lambat karena kemarin lagi acara di Pari Bali. Dan rekan-rekan memang tidak ada yang protes. Oh, kayaknya pada ngerti deh kalau di Bali ini lagi ada acara gitu. Terima kasih atas pengertiannya. Kalau memang lebih dari 3 hari, silakan diingatkan lagi, tidak masalah. Ya. Lalu sistemnya adalah memang dideret-deretin begitu, di direct WA. Kalau ada kesalahan misalnya ya tetap masukkan lagi di bawahnya, jadi kita terus ke atas ke bawah.
menyisir password mana yang akan rekomendasi mana yang mesti dikeluarkan duluan gitu, berdasarkan urutan dari WA grup itu. Sementara seperti itu mekanismenya dengan cara yang ada, apakah masih ada muncul masalah atau ada yang perlu ditingkatkan lagi atau ada pandangan lain lagi, silakan rekan-rekan. Kalau dari kemarin dari Mas Ardi, menurut saya adalah pemohon itu tidak mau email saya, sehingga saya tidak tahu emailnya itu benar atau tidak dan sebagainya. Begitu itu email aja selesai masalahnya. Kalau dari saya sih ya, entah dari nanti Mas Ardi apa yang menjadi pertimbangan, saya perlu masukan dari beliau. Silakan rekan-rekan, diskusi ajang bebas terbuka dibuka. Ini yang di sebelah ini dari Depok. Dari Depok ini ceritanya dia tidak ngasih rekomendasi SIPR karena tempatnya anggotanya bekerja tidak ngasih TBR gitu. Jadi rekomendasinya ditahan sampai rumah sakitnya ngasih TBR, baru rekomendasi perpanjangan ini dikasih. Jadi kan nggak ada TBR. Begitu ini yang di sebelah ini, makanya dia minta diskusi sedikit. Silakan rekan-rekan. Kalau tidak ada diskusi, kita cukupkan aja sampai di sini, dan saya juga jadi laporan ke ketua komisi, tim admin Sipolin bahwa diskusi sudah dilaksanakan dan tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi, artinya semua lancar-lancar saja gitu kan ya. Gimana dari Sulawesi Selatan, Bang Herdiansyah, Bang Edi? Bang Edi ada masukan, Bang Rizky, tadi Bang Iksan sudah, dari Mbak Nazula, Mbak Lala, Mbak Ocha, Mas Trias, kalau Mas Ari tadi tidak ada, Bang Iqbal, dan seterusnya. Apakah ada diskusi? Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Malu mungkin beli. Lombok gimana? Lombok, NTB gimana, lancar? NTB, NTT, Papua Barat, lancar ya? Kalau dibilang lancar, tidak begitu, sama saja se-Indonesia. Sama saja se-Indonesia. Kita sama-sama saling melengkapi. Sip. Dan tidak ada masalah besar yang sekiranya perlu didiskusikan? Sama seperti di tempatnya Beli Putu, di Sulawesi, di Jatim, hanya masalah-masalah kecil. Akan tetapi numpuk, jadinya banyak. Ya, ini juga di Bali juga ada satu anggota yang dia dari awal punya nggak pernah kerja, nggak pernah ikut, sehingga 25 SKP itu kosong, dan kemudian daftar anggota kan 2,5 ya, sisanya itu sampai dia bayar untuk kegiatan magang, penugasan dan lain sebagainya 6.600.000. Bayangkan 6.600.000 dalam 5 tahun. Itu ada dan sudah sedang proses kita. Ya. 6.600.000, men, itu belum termasuk biaya mereka di rumah sakit. Tapi ya udah, kita tutup mata aja karena itu peraturannya. Dan yang bersangkutan bisa membayarnya. Udah, kita gas aja. Gitu pengalaman kami. Saya rasa juga di teman-teman di Pengda pasti ada keunikan tersendiri, silakan. Kemudian yang di Jatim tantangannya adalah karena mereka punya STR itu ya, STR dari Dinkes Provinsi Jatim yang dulu, STR apa namanya itu? P2T. P2T ya. Peralihan dari ke KTKI ya, lumayan. Beberapa ada yang smooth, mungkin beberapa yang nggak ngerti lumayan berdarah-darah ya Mas ya. Ya, semoga
diberikan kekuatan aja Mas. Kalau dari kami dari komisi sepanjang itu udah 25 SKP, dokumen persyaratan lengkap, udah bayar iuran gedung, tidak ada hal lain lagi untuk kita tahan-tahan. Demikian cara kami menghadapi tsunami. Pak Putu Krisna Aryadi sudah membuka mikrofon, kemudian tutup lagi. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Putu Krisna Aryadi. Tidak ada, Ci. Iya, Ji cepat-cepat ganti. Kayak udah mau bubuk nih jam segini, udah mau istirahat nih. Nah, udah sembuh. Ya, batuk masih, Mas. Jangan dipertahankan lah. Kemarin Kalau yang tua-tua gak gaptek, nah itulah susahnya kita. Kita bantu masukin. oh iya benar. benar. Tadi pagi pun Pak Putu Krisna membantu anggota-anggota, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior begitu ya, untuk input gitu ya. Terima kasih Pak Putu dan Pak Dewa juga. Saya yakin, ya bantuan sangat berarti bagi mereka. Gitu. Input gitu ya. Iya, sampai Silakan. tamat kuliah tahun berapa mereka input itu. Izin beli matrikulasi dulu ya. Wih, selamat matrikulasi Bang Fer. Nggak ada masukan lagi Bang ya. Terima kasih sudah mendampingi. Semoga kita sudah berbarengan tahun ini Bang. Itu ini mah. Ya. Kemudian, oh ya saya pun minta surat Pengcap itu ke surat keterangan Pengcap ya ke Pengcap Denpasar. Jadi saya minta Andi, tolong bikinin surat rekomendasi Pengcap. Nah, gitu. Karena memang begitu aturannya kalau kami di SIPR juga di Dinkes Kota Denpasarnya, Dinkes perizinan dari Kota Denpasarnya juga saklek harus dari Pengcap Denpasar, nggak boleh dari Pengdap. Begitu aturannya di sini. Dan kita ikuti saja. Selamat datang Mas Edi. Sepertinya tidak ada yang memberi pandangan ya, memberi masalah. Semoga lancar-lancar selalu. Dan ini pula menjadi harapan kami bahwa memang tidak ada masalah besar di komisi kita bersama, komisi wilayah Jatim, Sulawesi, dan Bali. Sampai saat ini memang semuanya bisa jalan ya, bisa seperti yang kita harapkan sih. Kemudian silakan kalau ada permasalahan, kalau terkait dengan verifikasi komisi di WA Group, sehingga kita bisa tahu siapa urutannya dan semua masing-masing memonitor. Ataupun kalau misalnya ada lebih dari 3 kali 24 jam, silakan diingatkan. Dan saya mohon maaf juga kalau memang ada lambat-lambat begitu. Lambat itu biasanya sedang ada acara deh, entah itu webinar, entah itu workshop, entah itu ada rapat apa gitu, yang sampai ada lambat. Kalau misalnya lagi sedang lancar, ya 1 hari pun terverifikasi. Ya, itu dari saya. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Ya, silakan Bang, ada yang ingin disampaikan, silakan. Untuk penambahan verifikator untuk Pengda bisa nggak beli? Gimana Bang? Untuk penambahan verifikator. Itu kalau di aturan setiap 100 anggota 1 verifikator Bang. Kalau Abang misalnya ada penambahan lagi sampai 100, diajukan Bang. Silakan dibuat suratnya ke Sekretaris Umum PP Pari. Langsung aja disampaikan, bisa ke Mas Hidayat, bisa ke Mas Agung untuk permohonan verifikator. Begitu nanti dari sekretariat CC ke komisi atau ke super admin, kita ada grup komisinya, kita akan aktifkan akun tersebut menjadi verifikator. Jadi aturannya setiap 100 itu ada 1 verifikator Bang. Dihitung sendiri aja. Kalau di kami 500 sebenarnya kita 5 verifikator, tapi saat ini kita jalan dengan 4 verifikator Bang. Dan itu masih bisa jalan. Gitu Bang. Siap Bang. Mantap Bang. Kalau Proposal. untuk verifikasi, revisi untuk kepengurusan tarifnya disampaikan ke sekretariat juga. Kita juga kemarin kan pengurus kita juga berubah ya, baru ya. Kita mintakan SK penetapan di pusat lewat sekretaris umum Bang. Kita bikin surat permohonan bahwa ini
susunan pengurus Pengda kami, ini tugasnya mohon dibuatkan SK penetapan dari pusat. Gitu Bang. Siap, terima kasih Bli. Sama-sama Bang. Malam Beli Putu. Selamat malam Mbak Nia. Mbak apa Ibu? Saya panggil Mbak aja nggak apa-apa ya. Sama aja. Mbak, silakan Mbak. Beli Putu mau nanya, ini kan sertifikat vaksin itu kan sekarang ada SKP-nya ya? Vaksin satu SKP pengabdian masyarakat. Kenapa? SKP vaksin itu satu SKP pengabdian masyarakat. Iya, satu SKP kan. Nah, kira-kira ada lagi kapan ya untuk pengurusan sertifikat vaksin gitu ya, Mas? Iya, Mbak. Sampai saat ini belum dibuka. Kemarin ada periodenya untuk rekan-rekan di Radio Gaver itu segera vaksin gitu kan. Nah, itu karena udah periode udah tutup. Biasanya yang nyentuhin itu langsung Bapak Ketum biasanya. Bapak Ketum bicara sama ada tim sekretaris umum dan lain sebagainya. Bikin sekalian dong vaksin biar dapat SKP. Langsung baru bikin. Nah, sekarang kalau nggak ada bikin, berarti Bapak Ketum belum ada nyampein ke kita gitu. Gitu, mungkin Mbak. Nanti kalau seandainya ada informasi, mungkin bisa share di grup ya Mas Bli ya? Siap Mbak. Iya, oke. Nah, makasih ya Mas Putu ya. Sama-sama Mbak Nia, sehat selalu. Bang Rido, selamat malam. Bang M, Mas M dari Manado. Kita udah di penghujung acara Bang, karena dari tadi tidak ada pertanyaan. Sorry telat gabung. Bang Kabit, tidak ada kata telat untuk Bang Bos kami, Abang Kabit kami, Bang Hariri. Bang, tadi sudah saya presentasikan yang pertama tentang ini Bang, ini saya presentasi ulang saja lagi, tadi di Jatim sudah, yang belum berada di Sulawesi, karena ini teman-teman di Sulawesi sudah gabung. Ini yang pertama saya presentasikan tadi Bang, sekaligus juga laporan. Tadi di Jatim sudah, kemudian lanjut ke, ini ada teman-teman dari Sulawesi Utara juga. Sulawesi Utara itu anggota gabung si Porlin, ada 60, sebentar saya matiin ya. Saya mute yang ini. Bang Ufa, Bang Ridho, sebentar saya. Bang Ufa saya mute dulu. Oke. Ini di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, sorry. Sulawesi Utara yang anggotanya punya Sipolin 60. Kemudian yang pengurusan pencatatan 22, yang sudah jadi 22 juga. Jadi tidak ada yang proses saat ini. Itu sih logikanya, yang keterangannya. Kita cek juga di Sulawesi Utara. Otak saya kok ke Sumatera aja. 139 ya, berarti di sini ada mana di 60, berarti ada 60 lagi yang belum punya akun. Nah, itu disosialisasikan agar segera punya akun, Bang. Jadi nguploadnya dicicil. Kemudian setelah Sulawesi Utara juga ada Sulawesi Tengah, ini Bang Iksan tadi sama Mbak Andi Fitri. Itu yang sudah bikin 59. Kemudian yang sedang proses itu 16. Yang proses 16, yang ini 18. Jadi lebih banyak yang sudah jadi, nggak ada lagi yang proses kayaknya. Dicek lagi ya, dicek lagi di Pengdanya. Nah, kemudian di sini di Sulawesi Tengah itu 164, yang daftar baru 59. Jadi ada sekitar 100-an ya. Silakan disosialisasikan untuk anggotanya semua memiliki si Porlin. Kemudian di Sulawesi Selatan yang sudah punya akun 503, yang pencatatan atau proses itu 105, yang sudah turun 157 rekomendasi. Sulawesi Tenggara itu anggotanya ada 96, kemudian yang pencatatan 18, yang sudah turun 49. Jadi pencatatan on proses kayaknya. Lagi sedang proses gitu, lagi sedang upload itu pencatatan ya. Nomor rekomendasi, jumlah rekomendasi 49. Silakan nanti dicek juga. Dari Gorontalo itu 49 yang terdaftar, yang sedang proses adalah 17,
yang sudah turun 18. Kemudian dari Sulawesi Barat 41, yang sedang proses 5, yang sudah turun 5 juga. Jadi kayaknya nggak ada yang proses lagi. Demikian keadaan di komisi kami, tadi Jatim sudah, Bali sudah. Lalu kami cek juga dengan jumlah anggotanya, tadi 500, berarti ada, kalau di Sulawesi Selatan ada 400 yang belum ya. Begitu, Bang. Kemudian kami juga, tadi juga saya sampaikan tata cara atau cara kami di komisi kami, bagaimana yang lupa password. Mas Ardi, selamat malam, terima kasih sudah gabung. Tadi ini saya sudah terangkan bagaimana cara kami lupa password. Di sini sudah ada 295 yang lupa password. Kemudian ini tadi formnya. Kenapa bisa muncul form-form ini? Di endingnya adalah semuanya by email ya. Jadi tidak ada yang lewat WA. Itu kenapa? Itu untuk menguji email mereka juga, apakah emailnya jalan atau tidak. Sehingga email untuk email, karena memang si Polin ini jalan dari email gitu, bukan dari WA. Sehingga dengan adanya input email dari mereka, ya kita kembalikan ke email yang tadi sudah ngirim. Yang sedang minta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini yang masih proses. Nah, dengan cara ini meminimalisir kegulung di WA dan juga tercatat semuanya. Sampai saat ini 295 kecatat. Nah, tiap malam saya cek nih, tiap malam pasti saya dikirim-kirimin gitu. Itu yang tadi sudah saya presentasikan begitu. Mekanismenya bagaimana, Bang? Oh, kirain tadi ada Mas Ardi. Mas Ardi nggak ada. Karena kemarin juga Mas Ardi sempat nelpon, Bang. Mas Ardi sempat nelpon, ada anggota yang sudah dijelasin tapi bersikeras begitu, sampai kemudian sedikit menjatuhkan gitu organisasi, kok di Jatim lambat gitu ya. Seperti itu kemarin. Kemudian Mas Ardi nelpon, makanya ada muncul rapat seperti ini. Dan ini rapat kita yang ketiga kalau di komisi kami. Mungkin rapat pertama kalau dengan Jatim. Begitu Bang Hariri, tadi sudah berjalan dari pukul 20.45, Bang, sudah hampir 40 menit berarti. Mungkin ada pesan atau ada pandangan, ada masukan, ada arahan yang diberikan oleh Bang Kabid kami, Ketua Super Admin. Silakan Bang Hariri, waktu dan tempat dipersilakan, Bang. Mantap lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam teman-teman semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerelaannya nih berbagi waktu dengan organisasi profesi, karena saya yakin teman-teman verifikator ini yang paling puyeng sebetulnya ngurusin si Porlin. Dan si Porlin ini seperti yang sudah kita sosialisasikan, memang masih banyak kelemahan yang saat ini tidak bisa diselesaikan by program gitu ya. Semestinya logikanya bisa. Hanya saja karena ini project, jadi ya kalau teman-teman yang di pemerintahan mungkin lebih hafal lah. Project itu kan terkait dengan anggaran dan budgetnya yang dianggap alokasiin. Apalagi kita itu sebetulnya project tahun 2017. Jadi project tahun 2017 dan saat ini si pengembang masih aktif mengerjakan project dengan OP-OP yang lain. Itu pula kenapa kami, ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama HSIT nih. Ini Beli Putu nih selalu manggil saya Abang Kabid, padahal di sini kita si Porlin, komisi gitu. Ya, jadi itu kenapa kita itu nggak pernah mempermasalahkan kelemahan sistem. Karena kami di komisi itu selalu mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada, sehingga kalau teman-teman mungkin melihat OP-OP yang lain, kita termasuk yang prosentasenya sangat-sangat bagus dari sisi proporsi anggota yang mendaftar dan surat rekomendasi yang keluar. Karena ketika ada masalah kita selalu mencarikan solusinya, sampai orang lain nggak pernah menghapus akun, kita berani menghapus akun. Itu karena Beli Putu tuh yang ini, biang keroknya tuh.
Ya, karena kita nggak bisa ngerubah-rubah, udah diganti password, udah diganti semuanya, malah nggak berhasil juga kan gitu. Nggak berhasil juga, nggak juga akhirnya udah bang, solusinya adalah coba kita ganti akun, dan ganti akun bisa. Itu pun OP yang lain nggak pernah melakukan hal itu, tapi kita berani melakukan hal itu dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi ketika ada kekurangan-kekurangan ya mohon dimaklumin, karena ini adalah project apa namanya, project 1 buat seluruh OP. Jadi projectnya ini sebenarnya dulu awalnya adalah 1 untuk seluruh OP, ada 21 OP, tapi faktanya sistemnya tidak bisa disamakan. Karena sistem nggak bisa disamakan, artinya ada penyesuaian-penyesuaian, dan inilah yang menjadi akar masalah kenapa si Porlin itu tidak bisa serta-merta diperbaiki ketika ada error. Kita selalu ketika ada error, perubahan di satu OP itu akan berpengaruh dengan aplikasi di OP yang lain. Makanya karena saya pernah belajar komputer, programming, karena saya udah ini, kita lebih suka mencari solusi alternatifnya, gitu. Dan alhamdulillah kita selalu menemukan. Kayak kita mencoba, ada anggota yang tidak dapat email balasan, itu ternyata di si Porlin itu ada kuota email. Jadi ada kuota email responden rupanya, sehingga ada yang terbalas emailnya, ada yang enggak. Dan akhirnya kami melakukan solusi alternatif, seolah-olah melakukan perubahan password. Seolah-olah merupakan perubahan password inilah yang menjadi solusi untuk masalah ketika tidak dapat email. Dan terakhir mungkin yang kalau teman-teman di Kalimantan dan di Bali, dan saya rasa beberapa teman ada mengikuti, kalian tergantung ini ya, tergantung komisinya ya. Artinya kita juga nggak bisa mengeneralisir apa yang dilakukan oleh Beli Putu itu sama dengan yang dilakukan oleh Pak Yusuf di Jawa Barat atau Bang Buyet di Sumatera. Karena ya memang untuk masalah ini kita belum sepakat. Jadi ada yang sifatnya bypass, ada yang ini gitu. Tapi ya saya cenderung lebih setuju dengan Beli Putu ini ada dokumentasinya ketika masuk via Google Form. Yang kedua, teman-teman pun nggak dikit-dikit WA, dikit-dikit japri gitu. Akhirnya kan kalau pas kita lagi senggang mungkin bisa kebuka. Jadi saya yakin teman-teman komisi itu nggak mengabaikan sebetulnya. Cuman karena banyaknya WA yang masuk, akhirnya kegulung sampai atas. Jadi ya kelupaan. Nah kalau via Google Form kan dengan waktu membalasnya tiap malam, ya insya Allah kebalas semua. Dan saya berharap teman-teman kalau ada kendala ya pokoknya diskusikanlah dengan komisinya. Saya yakin komisi kita ini semua siap, dan saya cukup bangga dengan mereka karena nggak ada matinya. Saya nggak tahu ini baterainya apa. Malam-malam pun sampai malam masih kita, karena terlalu loyal dengan Pari, akhirnya masih aja ngerjain. Padahal dalam tanda kutip ya dibayar kagak gitu. Ya, jadi terima kasih Beli Putu, Jahda, Ferry nih. Ya, mereka komisi-komisi yang siap sedia setiap saat. Bahkan saya pun kalau udah kewalahan saya lempar ke mereka gitu. Karena kondisi yang tidak memungkinkan pada saat itu untuk melakukan verifikasi. Jadi jika ada masalah, kendala, ya intinya harap dimaklumin karena memang sistemnya ada keterbatasan. Dulu waktu awal-awal saya sudah sampaikan kepada ketum supaya kita bikin sendiri sistemnya yang bisa kita generate dan kita bisa edit. Sampai sekarang SK 076 pun belum kita masukkan SKP-nya. Belum kita masukkan karena rupanya pengembang masih konsen dengan Afismi dan OPP yang lain. Jadi belum konsen dengan perbaikan OP kita. Tapi ya karena perubahannya tidak terlalu signifikan, terlalu banyak, akhirnya kita menggunakan Excel yang dulu pernah kita sharing.
Mudah-mudahan itu sebagai solusi. Lagi-lagi kita cari solusi. Sistem sudah bisa dipakai, masih bisa dimaksimalkan ya. Solusi yang ada adalah bagian dari nambel kekurangannya, inti seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman terima kasih atas waktu yang dialokasiin buat memverifikasi teman-teman anggota, karena saya yakin teman-teman ini adalah barrier pertama verifikasi. Kalau teman-teman lolos, mungkin kalau komisi itu lebih kepada sudah diverifikasi, dipastikan lagi, tidak sedetail teman-teman. Karena kalau teman-teman garda terdepan, kita kan garda keduanya gitu. Jadi ucapan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman sekalian intinya yang sudah membantu organisasi profesi ini sehingga proses re-registrasi anggota kita bisa berjalan lancar. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini kita diapresiasi oleh Puskat Mutu karena relatif prosentasinya di atas 80. Dan tidak ada jarang ada pernah kendala atau masalah. Kalaupun masalah selalu kita punya solusi. Mungkin kalau tim komisi saya ajak ke rapat itu, pertanyaan OPP yang lain itu sangat-sangat mendasar dan malah jadi ketahuan kita sebetulnya. Kok masih sampai di sini? Kita sudah di bulan, dia masih di bumi katanya gitu. Itu bahasanya Jahda tuh. Kalau ngeledek OP perawatan dan kebidanan. Karena pertanyaannya pertanyaan yang mendasar sekali dan kadang-kadang ya nggak perlu dipertanyakan sebetulnya kalau mereka memahami sistemnya. Tapi ya alhamdulillah kita termasuk yang leading di bawah ATLM. Karena ATLM memang duluan, dia 2016. Dan kita baru aktif 2018 kalau nggak salah. Mungkin itu Bli dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang. Demikian tadi pandangan dan pesan yang diberikan oleh abang kami. Terima kasih Bang, dan terima kasih juga rekan-rekan semua atas kerja hebat, kerja sama, kerja keras, kerja lugasnya, kerja ikhlasnya dalam memverifikasi anggota di masing-masing Pengda. Apakah ada pertanyaan mungkin atau ada hal yang didiskusikan? Jika memang tidak ada, mungkin tadi sudah ada diskusi Bang beberapa. Jika memang tidak ada diskusi, ya kita akhiri pertemuan malam hari ini. Waktu di Bali sudah 21.44, kalau di Jakarta, di Jawa mungkin 20.44 ya. Dan memang perlu banyak istirahat. Silakan Pak Putu Krisna Aryadi. Tadi saya kan sempat coba punya kawan senior kita tuh Pak Dewa. Ternyata setelah sudah link dengan KTKI, tadi karena rekomendasinya belum keluar, pagi tadi saya cek coba masuk ke KTKI, ternyata data STR tidak ditemukan di database dan CPD profesi Anda. Gitu. Loh kok tidak ditemukan ya STR-nya. Nah, setelah rekomendasi keluar, mau dia loh. Langsung kebuka. Oh ternyata itu nge-linknya sekarang gitu ya. Kalau dulu kan baru hanya nomornya saja yang ke-link, nomor rekomendasinya. Sekarang sampai nomor STR-nya mungkin ke-link ya. Saya baru tadi ketemu. Oh, enggak bisa. Oke. Memang harus di-polling dulu aja ya, yang diselesaikan. Iya, ternyata memang harus di-polling dulu ya. Iya, kalau tanpa di-polling dicari, data STR nggak bakal ketemu gitu ya? Iya. Begitu. Itu lagi. Gitu temuan kami dari Bali, kira-kira rekan-rekan. Ya silakan tambahkan lagi. Di balik keterbatasan sistem kita yang ya masih banyak keterbatasan, di sana ada peluang kompromi, dan kompromi itu maksudnya kita masih bisa memberikan kelonggaran lah sedikit dengan anggota kita, masih bisa tolong ini digini gitu jadinya, karena sistem kita yang mungkin ini.
Tapi di balik itu kita masih bisa memanfaatkannya sebagai kompromi, nggak saklek sistem itu. Nggak robot Gitu. banget ya, nggak Iya, dingin nggak ya. terlalu itulah. Masih ada sisi humanisnya ya. Iya. Ya, oke itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Tu. Artinya masih diwongke lah gitu ya. Kalau benar-benar plug seperti robot ya salah dikit ya nggak mau terima gitu ya Pak Tu ya. Terima kasih. Jadi temuannya begitu. Kalau dicari tanpa si Porlin, STR-nya nggak ketemu, tapi begitu si Porlinnya selesai, surat rekomendasi udah keluar, nomor saya dicari, dia muncul ada langsung gitu ya. Itu temuan teman kami dari Bali. Memang tadi pagi senior kami itu Pak Dewa ya gaptek dan seterusnya, jadi prosesnya dibantu oleh Pak Putu Krisna. Beliau sudah ngikutin semua kegiatan Pengda dan seterusnya. Nah pada saat memasukkan mungkin ada kendala sehingga minta dibantu, sudah di asistensi sama Pak Putu Krisna, begitu temuannya. Dan setiap percobaan kita apresiasi, kayak kemarin Mas Ari itu sudah coba dengan nomor STR-nya. Sekarang nomor STR kan sudah bisa diedit sendiri oleh anggota. Silakan kalau ada kesalahan nomor STR dimasukkan yang benar. Begitu. Ini Bang Haidir angkat tangan, silakan Bang, langsung disampaikan. Izin boleh. Ini Ya, ada silakan. senior 2017 STR-nya mati. Terus Innalillahi. iya. Terus saya minta foto dulu sertifikat yang ada. Ternyata sertifikatnya ada 2019, 2018. Itu kan nggak bisa dipakai beli. Iya, tidak bisa dipakai. Saya bilangnya boleh kirim lagi sertifikat yang sebelum STR-nya mati, yang bulan Agustus 2017 dia kirimnya sertifikat yang namanya kosong. Jadi itu dia rencananya mau tulis tangan di sertifikat itu, namanya bersangkutan. Nah ini sertifikat juga kan, terus nggak ada, saya lihat nggak ada nomor SKP dari PP Pari. Bodong, berarti bodong. Nggak juga bodong, sempat dibahas dulu ini beli. Ya, kita di 2019-2020 ini perihal ini udah iya. kita. Apakah itu masih bisa beli? Kalau saya Ya, minta tidak bisa lah, Mas. Surat, artinya bisa. Ya, rapat sebelumnya saya sudah disampaikan, sertifikat yang diterima adalah ada kopnya, ada stempel, ada tanda tangan, ada nomor, ada jumlah SKP-nya, namanya jelas gitu. Dan kita perihal ini udah 2019-2020 berdarah-darah perihal ini. Yang mana sertifikat yang benar, yang mana yang nggak benar, dan seterusnya. Akhirnya kita kemarin di daerah kita di Bali, itu sampai kalau mereka masih ngotot, foto pada saat mereka ikut kegiatan itu, gitu. Foto di lokasi acara. Kalau ada foto di lokasi acara, kita akui. Walaupun dia cuma datang sebentar, foto, kemudian ya udah kita tutup mata saja. Karena mereka bersikeras bahwa mereka sudah punya sertifikat, namun sertifikatnya tidak sempurna, namanya kosong, kemudian dan seterusnya. Sehingga itu cara kita. Silakan nanti di Pengda diadvokasi ya, diadvokasi dan diadministrasi sebaik-baiknya. Fix reject beli. Silakan pakai cara lain dulu sebelum itu. Masih ada cara yang lebih humanis, mungkin minta foto atau minta kesaksian siapa teman yang kemarin ke sana. Kalau berani bersaksi, mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau kita ujung terakhirnya adalah sidang komisi, apalagi sidang komisi kan bisa pakai Zoom ya. Sekarang sidang komisi aja dengan temennya, dengan kita senior, diputuskan di sana. Karena kalau yang begini kan kerugian itu di Pengda nanti jatuhnya gitu loh Bang. Artinya silakan diputuskan di Pengda semuanya. Kalau kami di komisi, kami ikut aturan-aturan yang ada yang sudah diputuskan. PP 76, SK 88 yang kemarin, surat edaran yang kemarin, itu yang pakai kami pakai dasar gitu. Kalau nanti di Pengda silakan Bang, disampaikan, disidangkan dengan semua dulu. Ya, Bang ya? Siap. Ini juga boleh ya, dengan orang yang sama, sertifikat gedung ini. Sertifikat gedung, bukti silakan. Transfer nggak ada. Sertifikatnya juga hilang. Solusinya gimana Bang Hari ini? Udah baca, silakan Bang. Ya, jadi untuk sertifikat gedung ini Pengda mana nih?
Pemda Sulawesi Tengah. Sultang, Mas. Palu. Jadi memang keterbatasan dari sertifikat gedung itu adalah manual sistemnya. Satu. Sehingga ada ketidaksinkronan data dari Pemda ke kita. Jadi kan dulu itu ada 2 mekanisme yang disepakati. Transfer langsung ke rekening BNI PP Pari, yang rekening gedung, terus konfirmasi ke Pemda. Ini yang pertama. Nanti Pemda tiap acara Rakernas 2 kali setahun itu lapor ke saya akan cetak pada acara Rakernas dibagikan. Yang kedua, ada yang via Pemda. Via Pemda, nanti Pemda transfer gelondongan dan datanya yang Pemda itu lengkap kirim ke saya cetak gitu. Saya ini. Nah, karena keterbatasan sistem ini adalah ada data yang miss, yang dia merasa sudah transfer langsung ke pusat, tapi tidak melapor ke Pemda. Nah, sementara di kita karena ngeprintnya itu adalah di bulan April dan bulan November, mungkin ada yang waktu itu belum ada Google Form, ada yang tidak tercatat. Nah, oleh karenanya kami dari panitia gedung, ya kita sih berhusnuzon ya, berprasangka baik buat anggota. Ya, buat anggota yang merasa sudah bayar dan kehilangan sertifikat tanda buktinya, ya kami meminta untuk membuat surat pernyataan bahwa sudah membayar dan hilang dokumennya, diketahui oleh Pemdanya atau pengecapnya. Itu sebagai ya kalau dibilang barrier untuk menyaring orang-orang yang berniat buruk, ya kalau yang niat buruk pasti ada, niat buruk dilakuin juga kan begitu. Tapi kalau yang orang yang punya punya perasaan bersalah kalau melakukan dosa kan biasanya nggak mau dia begitu. Jadi surat pernyataan itu yang diupload ke cetak sertifikat. Nanti itu yang akan kami cetak ke Siapari. Nah, di forum ini juga saya sampaikan bagi teman-teman yang sudah yang punya sertifikat gedung atau dokumen lainnya, bukti transfer dan sebagainya yang ingin masuk ke Siapari, silakan diupload di link Google Form tersebut untuk dimasukkan ke Siapari. Kita akan melakukan resertifikasi, artinya sertifikat lama itu akan kita perbarui masuk ke Siapari supaya tidak hilang lah, kayak seperti nggak terulang gitu. Mungkin itu solusinya. Jadi ya kita husnuzon adalah berbaik sangka aja buat teman-teman yang merasa sudah bayar gitu. Memang ada celah tapi ya minimal dikasih step tambahan membuat pernyataan dan diketahui oleh pengcap atau Pemdanya supaya ada sedikit perasaan bersalah kalau dia berbohong gitu kan. Tapi kalau yang orang niat buruk mah insya Allah ya dilakuin juga gitu kan. Kalau niatnya udah buruk, tapi ya kita berharap teman-teman kita ini adalah orang-orang yang baik yang komit dengan ketentuan gitu. Mungkin gitu aja Mas Haidir. Ya, Bang. Solusinya. Makasih, Bang. Ya, rekan-rekan lain ada lagi yang ingin disampaikan, silakan. Jika tidak ada, oh ya, Bang Ufaidul, Pak Ufa, silakan Pak. Masih unmute Pak. Di unmute dulu. Bisa? Yang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Beli Putu. Ada yang sedikit saya tanyakan tentang, mungkin ini di luar dari CBD online, yaitu pas proses STR online-nya yang kemarin. Ada beberapa teman kemarin tuh waktu STR online, ketika masuk item-item itu yang pengisian upload berkas, ada yang cuma ada 4 item dan di situ tidak ada sumpah profesi. Tetapi ada beberapa lagi sebagian yang pas buka item itu ada sumpah profesinya. Nah, itu yang tanya. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan, mungkin sudah pernah ditanyakan yang lain tapi saya ingin kepastiannya.
tentang nilai SKP eh, nilai SKP untuk yang ini apa namanya seminar nasional tapi memiliki 3 SKP. Seperti waktu pra pandemi yang waktu di apa namanya di Arya Duta itu memiliki 3 SKP tapi nasional. Itu termasuk kalau di CBD online-nya masuk di nasional atau internasional. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ufat. Yang pertama tadi apa Bang? Maaf tadi saya nggak konsen begitu. Yang Ya. pertama, yang pertama tadi apa? Yang ininya? pertama proses STR online yang ada yang sebagian disuruh mengupload apa namanya sumpah profesi, ada yang tidak ada sumpah profesinya. Oh iya, sumpah profesi wajib Bang. Mereka mesti cari kalau memang ini belum punya. Iya. Tapi kemarin waktu ada yang beberapa orang STR online itu tidak ada sumpah profesinya. Didaftarin ke Pengda atau ke kampus Untuk atau dimanapun yang paling cepat. Untuk lulusan di bawah tahun 2018. 18 Ya, 2018. Itu tanpa sumpah profesi, Pak. Iya, di bawah 2018 tanpa sumpah profesi, di atas itu wajib. Oh gitu Jadi ya. kalau dia belum punya, silakan didaftarkan di Pengda atau di kampus yang memang paling cepat mengadakan sumpah profesi, begitu, Pak. Oh iya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Yang kedua tadi Arya Duta gimana, Pak Ufa? SKP, jumlah SKP yang tertera di sertifikat itu ada 3 SKP tapi dia nasional. Itu kalau dimasuk di CBD online. Oh, ya. Ya. Jadi ngikut nilainya ngikut acara, bukan acara ngikut nilai. Artinya kalau memang dia 2 SKP, pilihlah 2 SKP. Bisa pilih seminar nasional itu 2 SKP atau yang lainnya. Iya, Itu betul. Pak. Jadi bukan sebaliknya, begitu kita masukin workshop nasional kan 3 deh, padahal di sertifikat 2. Jadi ikutlah, turunin dia jadi seminar nasional. Seminar nasional 2. Iya. Begitu Pak. Terus Pak tuh kalau yang di bawah 2018 itu kalau mau daftar STR lagi, dia kalau diminta sumpah profesi, apa yang diupload Pak tuh? Krisna. Kalau dulu kan ijazah. Itu sertifikat kompetensi, ini sumpah profesi Pak tuh. Sorry. Iya. Nggak ada pilihannya beli. Nggak ada pilihannya dulu. Kalau sekarang ada. Ya, di atas 2018 harus sudah wajib sumpah profesi. Iya, wajib. Jadi memang harus didaftarin ya. Harus sumpah mereka ya. Wajib. Ya. Kalau diminta begitu harus. Bisa ikut sumpah profesi di angkatan berikutnya. Iya, atau di Pengda-Pengda yang paling dekat lah. Boleh nitip. Oh iya. Iya. Makasih. Ya, di Bali kami biasanya sih bulan-bulan November gitu. Pernah 2 kali, kemarin di bulan April sekali, di bulan November sekali. Nanti kami akan informasikan selalu kalau ada sumpah profesi lagi. Ya, siap. Kalau tahun ini saya yang akan disumpah sama Pak Putu sama Bang ini tadi Mbak semuanya ya. Sekarang satu angkatan. Walaupun kami sudah punya STR tapi karena levelnya naik baru harus sumpah profesi. Oh, begitu. Demikian Pak Upa. Iya, makasih. Terima kasih Pak. Ya. Dari yang lain ada lagi, silakan. Izin beli. Ya, silakan Bang. Satu lagi beli untuk ini yang baru mau buat STR. Pas dia buat akun mau upload berkas ijazah yang tervalidasi itu nomor STR-nya beda dengan yang dari kampus. Di PD Dikti itu 134, sedangkan dari kampus yang ijazah asli 135. Terus dia mau lanjut ke ini apa namanya? Mau lanjut ke cetak STR. Dia mau lanjut untuk tahap selanjutnya, beli. Itu masih bisa dirubah nantinya, beli. Kalau mau perpanjang atau gimana, beli?
Saya bingung juga jawabnya ini. Kayaknya ada menu ubah data kalau sebelum di fix itu deh. Kan nanti ditanya itu STR sementara gitu. Di situ Bukan. diubah. Dia belum sampai situ, Bli. Tapi ini sudah tervalidasi. Dari pihak kampus sudah, kan pertamanya ya kampus yang salah input ke PDDikti. Ini nomor ijazah ya? Nomor ijazah, Bli. Oh, dari nomor Terus, STR lah. Iya, sudah. Ini otomatis, Bli. Terus mungkin dia masukkan nick atau data apa, kan saya belum pernah ngurus yang STR baru. Sini tulisannya sudah tervalidasi PDDikti. Nah, saat pihak kampus sudah rubah di PDDikti jadi 135 nomor ijazahnya, pas dia masuk ke ISTR lagi masih tetap tidak terubah. Padahal di website PDDikti udah dirubah, udah berubah. Nah, itu bingung saya. Sudah dicetak belum, Bang? Belum. Ini dia baru mau lanjut, cuma pas dia masukkan lagi datanya nggak bisa dirubah di menu ijazah, kan ada KTP, ijazah, sertifikat kompetensi, itu sudah otomatis. Email ke helpdesk KTKI. Ya, helpdesk yang memperbaiki nanti. Iya. Oleh Formatnya Bebas. Iya. Yang penting sebelum cetak. Iya. Nanti dikasih formatnya, Bang. Begitu helpdesk kita ini dikasih format nih. Nama apa gitu lagi dikasih formatnya sama KTKI untuk keluhan perubahan data. Ya, perubahan data ijazah ya. Yang penting sebelum cetak, Bang. Iya, barusan ini saya dapat. Biasanya bertanya sudah valid semua. Di email aja ya, email ya. Email aja helpdesk ya. Ya, di Bali ada beberapa yang salah dari tanggal lahir. Itu salah. Yang penting sebelum cetak di email ke helpdesk bisa diperbaiki. Kemarin kayaknya ada yang salah jenis kelamin juga ya, sampai mereka membutuhkan di foto jenis kelaminnya gitu ya. Banyak jenis kelamin juga ada kemarin. Sampai perlu dibuktikan dengan foto, luar biasa dia. Baik, demikian Bang Haidir ya, dicoba dulu, semoga dapat menyelesaikan. Siap, boleh. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Jika memang tidak ada, saya selesaikan pada pukul sekarang ini 22.04 WITA atau 21.04 WIB. Jika tidak ada lagi pertanyaan ataupun pandangan, masukan, komentar, maka pertemuan malam hari ini saya selesaikan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian, atas waktu rekan-rekan, dan terima kasih juga untuk semua kerja keras untuk PARI. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Tuhan, dan jaga kesehatan selalu. Tugas rekan-rekan semua adalah tugas berat, tugas negara gitu ya. Baik, saya mohon dari Bang Haidir untuk dapat menutup acara, Bang. Silakan, Bang. Iya, Bang. Silakan, Bang. Biasa begitu, Bang. Yang komentar terakhir langsung yang nutup. Silakan, Bang. Ditutup dengan doa, Bli? Boleh. Silakan. Ditutup dengan rapat. Ya, sebelum kita mengakhiri rapat online dari via Zoom, verifikator, marilah sejenak kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian acara rapat pada malam hari ini. Semoga dapat mengambil hikmah dan Amin. Dan kesimpulan. Terima kasih, Bang. Penutupnya luar biasa, Bang. Mantap. Bang Bos, izin.
Oke, Bli. Saya tutup. Terima kasih Bang. Jaga kesehatan selalu. Semoga desertasinya segera terkumpul Bang. Amin, amin. Kalau ada perlu apa-apa bantuan data, ngisi kuesioner, silakan Bang. Siap, siap. Izin end meeting for all ya. Oke, semuanya Recording sehat. saya stop. Baik, terima kasih Bang. Oke, terima